Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Septiani Ayu Purwanti, saya CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan saya, Bu Juningsi. Beliau adalah guru mata pelajaran dasar program MPLB atau perkantoran. Gimana kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Juni, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum saya masuk ke kelas ibu ya untuk melakukan observasi. Nah, tujuan dilakukannya observasi diharapkan Bu Juni nanti bisa lebih siap lagi gitu ketika masuk ke kelas dan lebih percaya diri. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Juni. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya adalah bahwa di sini siswa dituntut dan mampu gitu ya untuk mendeskripsikan jenis sistem penyimpanan dokumen. Oh gitu. Iya. Oke, berarti mengenai penyimpanan dokumen Iya, ya Bu betul, Juni ya. iya. Nah, aspek-aspek apa saja yang mau Bu Juni kembangkan ketika pembelajaran di kelas gitu? Apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai tentunya ada 3 Bu ya. Yang pertama dari kognitif atau pengetahuannya. Di sini siswa mampu mengetahui tentang jenis-jenis sistem penyimpanan dokumen. Kemudian ada aspek keterampilannya juga, siswa mampu membedakan ya jenis-jenis peralatan penyimpanan dokumen dan aspek sikap. Jadi di sini aspek sikap apakah siswa tersebut disiplin, kemudian bekerja sama dengan yang lain, semangat, rajin dan sebagainya. Oke. Nah, selain aspek yang ingin dikembangkan, saya juga pengen tahu Ibu kalau metode pembelajarannya itu seperti apa nanti di kelas? Metodenya adalah pertama ceramah. Di sini ceramah cuma berapa persen ya Bu ya, sedikit, hanya untuk menstimulus siswa untuk mengetahui materi apa yang akan dipelajari. Kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Di sini siswa mencari informasi tentang jenis sistem penyimpanan dokumen. Kemudian setelah siswa mencari itu dibuat suatu kesimpulan masing-masing kelompok, kemudian dipresentasikan di kelas dan siswa yang lain menyimak apa yang menjadi pemaparan dari kelompok yang tampil, seperti itu. Berarti siswanya mencari dan menggali informasi terlebih dahulu betul, ya Bu ya? Iya. Oke, untuk strateginya itu seperti apa? Strateginya, langkah-langkah yang saya gunakan, pertama seperti biasa dia ada kegiatan pendahuluan, di mana saya di sini adalah mengecek kehadiran siswa, kemudian yang kedua memberitahukan tujuan pembelajarannya, kemudian tujuan penilaiannya seperti apa, persepsi, kemudian ice breakingnya juga, kemudian ada kegiatan intinya. Kegiatan intinya di sini bahwa saya memaparkan sedikit dulu untuk menstimulus atau memberikan rangsangan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari, kemudian pembagian kelompok, kemudian siswa presentasi hasil dari pencarian informasi, kemudian yang ketiga siswa itu diberi LKPD untuk mengetahui jenis-jenis peralatan dalam penyimpanan dokumen. Seperti itu. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Di sini kegiatan penutup adalah siswa dengan guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan siswa melakukan suatu refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, nah untuk menunjang strategi pembelajaran yang mau Ibu Juni lakukan di kelas, itu kira-kira adakah alat atau media pembelajaran yang diperlukan? Iya, medianya untuk guru itu ada laptop, kemudian ada infocusnya, ada bahan materi pembelajarannya, kemudian untuk siswanya mungkin harus ada handphone, ada kuotanya, kemudian ada LKPD yang harus dikerjakan. Iya. Oke, kira-kira ini kapan akan dilaksanakannya Bu Juni? Ya, untuk materi ini akan dilaksanakan besok Bu. Kebetulan besok, ya? ada jam ngajar di sana. Baik, Iya. kalau gitu akan saya catat ya Bu ya. Iya. Ibu kapan
melakukan pembelajarannya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan dialog pasca observasi. Nah, untuk mengetahui atau mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi catatan ketika saya melakukan observasi di kelasnya, Bu ya. Iya, baik Bu. Baik, terima kasih. Sebelum percakapan ini berakhir, saya pengen tahu dulu nih apa yang Bu Juni dapatkan dari percakapan kita kali ini. Yang saya dapatkan mengenai praobservasi ini ya, saya merasa senang Bu, karena biasanya itu kalau kita itu dinilai langsung aja ke kelas ya, disupervisi itu baik sama teman sejawat ataupun dengan pimpinan. Tapi melalui kegiatan praobservasi ini, jadi saya merasa lega karena saya mengetahui apa yang akan saya ajarkan, harus mempersiapkan dan apa saja aspek-aspek yang akan dinilai. Jadi saya merasa bahagia dan merasa lega Bu dengan adanya kegiatan praobservasi ini. Baik, terima kasih Bu Juni sudah mau diskusi dengan saya, berbincang bersama saya di percakapan praobservasi. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Ya, terima kasih juga Ibu. Bagaimana kabarnya kalian? Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sini di pertemuan mata pelajaran dasar program manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, ini kita memasuki ke dalam elemen 5 yaitu tentang sistem penyimpanan dokumen. Nah, di dalam dasar program ini kita masih dalam konsep teoritisnya karena nanti lebih peluasannya prakteknya ada di kelas 11. Jadi di sini hanya sebagai pengantarnya saja. Jangan saling berpegangan, tapi satu kali aja gini aja, ya. Sekarang dulu, ya. Nah, bilang kepada temennya, hai Besti. Semangati teman kalian yang ada di sampingnya. Dijawabnya dengan kasih Besti. Makasih, selamat juga ya. Menyemangati ya pada teman kalian sendiri, karena kalau kita misalnya hidup sendiri kan gak enak ya, gak enak ya. Jadi kita harus sama-sama saling menyemangati untuk ke sekolah, belajar dengan rajin, sukses sama-sama. Amin. Amin. Nah, di halaman 5 ini tentunya kita sudah belajar apa itu dokumen ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya itu telah membahas tentang pengertian dokumen. Nah, kira-kira menurut kalian dokumen itu apa dan contohnya itu apa? Yuk, katanya menurut pendapat kalian aja, jangan menurut pendapat ahli. Dokumen adalah contohnya dulu aja, contohnya dulu. Akte kelahiran biasa. Surat tanah, katanya apa lagi? Surat nikah, buku nikah, itu semua dokumen yang ada di rumah kalian ya. Kalau disebut juga dengan dokumen pribadi. Nah, kira-kira kalau nih kita bekerja di perusahaan, dokumen apa yang diciptakan oleh perusahaan? Suratnya surat apa? Kalau kita mau memesan barang berarti yang keluar surat pesanan. Kalau kita nih sebagai konsumen, kita mengeluh bahwa barang kita itu ada yang rusak, kemudian ada mengalami keterlambatan, berarti kita harus membuat surat komplain. Kemudian nih kita
sebagai penjual, ternyata konsumen kita itu belum ada yang membayar terhadap pesanannya, maka kita membuat surat tagihan. Jadi itu surat itu bisa muncul di perusahaan tergantung kepada jenisnya, apakah perusahaan tersebut dalam bidang perniagaan atau dalam bidang lembaga pemerintahan. Kalau di dalam bidang perniagaan maka muncul surat niaga, tapi kalau dalam bidang pemerintahan maka muncul surat dinas. Paham sampai sana? Paham. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu dokumen, berarti dokumen itu identik dengan apa? Surat. Ya, tapi bukan surat aja dokumen itu. Karena di dalam suatu pengertiannya itu ada yang disebut dengan tertulis dan tercetak. Ya. Tadi kalian menyebutkan dokumen-dokumen yang tertulis. Nah, sekarang kira-kira yang tercetak itu apa? Ya, yang dicetak dalam bentuk ya video, ya kemudian apa lagi? Foto, apa lagi? Kalian sekalian lihat patung di jalan, ya patung pahlawan, ya itu termasuk dokumen ya. Jadi ada dokumen itu bukan hanya tertulis, tapi juga bisa tercetak ya. Nah, untuk apa sih dokumen tersebut? Coba bukti. Ya, sebagai bukti. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu perselisihan, maka dokumen itu bisa dijadikan sebagai barang bukti. Ya. Kemudian yang kedua juga dokumen merupakan suatu bukti informasi peristiwa atau historis ya. Nah, kalian nih memiliki akte kelahiran. Apakah ada peristiwa sebelumnya? Ada. Sebelum terjadi dibuatnya dokumen akte kelahiran? Ada. Jadi segala sesuatu itu muncul suatu dokumen karena ada suatu peristiwa yang sudah terjadi. Makanya dibuatkan dokumen sebagai bukti bahwa ada suatu peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi. Nah, menurut kalian nih kira-kira apakah dokumen itu semuanya harus diarsipkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, ada yang digunakan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang penggolongan dokumen ya. Ada dokumen yang sifatnya vital, ada dokumen yang sifatnya apalagi penting, ada dokumen yang sifatnya berguna, ada yang tidak berguna. Nah, kalau misalnya surat undangan nih, kalian dapat surat undangan itu maksudnya dokumen apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena ya, surat undangan bisa menjadi dokumen tidak berguna kalau kegiatannya itu sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Jadi otomatis itu bisa dimusnahkan ya, karena peristiwanya sudah terjadi ya, sudah dilakukan. Nah, itulah pokok bahasan yang kemarin, yaitu tentang dokumen. Nah, sekarang kita memiliki suatu dokumen, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyimpannya, otomatis kita akan menemukan suatu kesulitan. Apa yang menjadi kesulitannya? Ketika kita akan mencari dokumen tersebut, maka akan memakan waktu yang lama. Coba kalian bayangkan jika dalam suatu perusahaan ternyata banyak dokumen yang berjejer, ketika pimpinan meminta coba ambil dokumen tentang surat pesanan yang kemarin dari PT ABC. Kalian bingung dengan surat yang banyak ya, dalam bentuk folder-folder, dalam bentuk order dan sebagainya, bingung disimpan di mana. Tapi kalau kalian mengetahui bagaimana sistem penyimpanan dokumen, maka kalian akan cepat menemukan apa yang menjadi pencarian di dalam surat yang diinstruksikan oleh pimpinan. Ya. Kalau di rumah mungkin penyimpanan dokumennya sangat sederhana ya. Kenapa? Karena dokumennya sedikit. Tapi kalau dokumennya banyak, itu membutuhkan suatu prosedur penyimpanan dokumen. Numerik, kenapa numerik? Ya, karena berdasarkan nomor. Artinya yang diinput adalah nomor pasiennya, ya. Nomor pasien ketika daftar ada nomor rekam medisnya dan sebagainya. Itu
rumah sakit menggunakan sistem nomor, bank menggunakan sistem nomor dari apa? Dari nasabahnya. Kemudian kalau kantor pos kira-kira sistemnya apa? Ya, surat berarti sistemnya wilayah. Ya. Banyak sekali sistem-sistemnya, itu tergantung di dalam perusahaannya, karakteristik dari perusahaan. Nah, kita lanjut kepada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem penyimpanan dokumen. Ya. Penyimpanan dokumen yang kita pelajari itu ada sistem apa aja? Nah, silakan kalian sebelum Ibu menjelaskan pada materi berikutnya, kalian cari informasi terlebih dahulu apa itu sistem abjad, sistem perihal, sistem nomor, geografis, dan sistem tanggal. Silakan didiskusikan bersama teman sebangkunya. Ya, waktunya sekitar 3 menit. Silakan. Kemudian buat kesimpulannya, ya. Masing-masing kelompok perwakilannya ke depan ya. Sudah selesai? Satu atau dua kalimat saja. Mana kerja? Tapi gawenya nggak gawean batu. Lah, sopir mah. Bentar, Bu. Ada kan kesimpulan. Ya, dari kelompok ini dulu. Dari kelompok Aujan, Riris, dari sana. Dari sini. Ya, Aujan, Riris, Jadi kesimpulan sistem abjad. ya, yang lain dengarkan. Jadi kesimpulan sistem abjad yaitu jadi kesimpulannya adalah jika ada suatu perusahaan ingin mencari dokumen baru melewati nama organisasi ataupun nama pelaku tersebut. Ya, Melewati indeks. ya. Sistem abjad katanya melalui nama abjad ya, dari pelaku dokumen atau pembuat dokumen tersebut ya. Ya, selanjutnya sistem perihal. Kesimpulan dari sistem Sistem ini menggunakan pedoman atau caption menurut jenis dokumen
Ya, berarti sistem tanggal atau sistem kronologis adalah penyimpanan dokumen tersebut berdasarkan tanggal. Ya. Kemudian kembali lagi ke sistem abjad, silahkan. Jadi kesimpulannya adalah penyimpanan aktif dengan metode secara abjad atau Ya, terus lagi ya. Kemudian sistem perihal. kesimpulan sistem perihal adalah sistem penataan yang menggunakan pedoman atau caption menurut jenis dokumennya yang disesuaikan dengan jenis layanan yang ada. Ya, itu sekali ya. Dan terakhir, silakan kelompok terakhir. Jadi kesimpulan dari sistem nomor adalah sistem yang menggunakan kode nomor dokumen dan kode nomor penyimpanan. Ya, betul ya. Jadi kalian sudah menyimpulkan dengan benar. Ya, tepuk tangan buat Nah, itu tadi ya. Jadi sistem abjad, teknik penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan abjad indeks dari suatu nama organisasi atau orang. Ya, kita pernah praktek ya mengenai sistem abjad yang menjadi kata tangkalnya, contohnya misalnya nama perusahaan, contohnya misalnya PT Indah Sari, berarti kata yang ditangkap sebagai indeksnya apa? I dan S ya. Jadi Indah Sari, PT. Nah sekarang nih kan banyak sekali nama-nama yang sama ya kalau di Indonesia. Ya, kalau perempuannya banyak nama Siti, kalau laki-lakinya banyak nama Muhammad. Ya, contohnya misalnya Siti Mutiara, kemudian Siti Aisyah, kemudian Siti apa lagi? Ya, Siti Nurhalisa, misalnya ya banyak sekali. Nah, bagaimana cara mengindeksnya? Contohnya misalnya nih Siti Mutiara. Jadi indeksnya apa? Mutiara Siti. Nah, Mutiara Siti berarti huruf yang diindeks adalah M dan S. Mutiara Siti. Kenapa MU tidak SI? Kalau misalnya nih karena namanya banyak, Siti Mutiara, Siti Aisyah, Siti Nurhalisa, misalnya Siti Nur Asia, misalnya ya. Kalau ngambil SI ketika pimpinan, coba cari dokumen atas nama Siti Nur Halisa, misalnya. Kalian cari SI-nya banyak banget. Coba tapi kalau misalnya Siti Nur Halisa, kita ingat bahwa yang diindeksnya NU langsung ya. Oh, Nur Halisa Siti berarti NU langsung diambil. Paham? Begitu juga dengan banyak nama Muhammad ya, bagi Muhammad Firkin, Muhammad Fauzan, Muhammad Denis, dan sebagainya ya. Banyak nama Muhammad Galang. Ketika pimpinan mau cari, tolong cari nama Muhammad Galang. Gak mungkin misalnya nama Muhammad ada berapa ratus ya, lama. Jadi kita cari Galang, GA, ya berarti langsung dokumennya keambil. Nah itulah kita kalau menggunakan sistem abjad. Nah sekarang sistem perihal ya tadi dijelaskan berarti berdasarkan masalah ya, misalnya kepegawaian, penawaran, gudang, tentunya disesuaikan dengan jenis layanan yang ada di perusahaan tersebut ya. Ya, sistem nomor. Nah, sistem nomor ini penataan dan penyimpanannya itu ya seperti tadi ya. Banyak yang digunakan di rumah sakit, kemudian di perbankan itu menggunakan sistem nomor ya. Jadi itu ada data klasifikasinya. Ataupun di perpustakaan, mungkin kalian pernah masuk ke perpustakaan, ada nomor 000, nolnya 3 kali. Umum, berarti itu adalah buku-buku yang sifatnya umum ya. Misalnya kalian mau cari buku tentang misalnya sejarah ya, 010 sejarah, berarti di sana sejarah semua ya. Nah itu kalau sistem nomor ya. Nah ini contohnya ya, bagaimana penyimpanan sistem nomor. Ini terdiri dari masalah utama, submasalah, dan submasalah. Contohnya nih,
tadi kalau no umum misalnya, kalau di perusahaan misalnya nih pemasukannya no organisasi, kemudian no itu kepegawaian. Nah di dalam kepegawaian itu terdiri dari beberapa masalah, ada yang masalah upah, masalah cuti ya, kemudian cuti juga terbagi menjadi beberapa, ada yang cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan. Nah berarti pengkodean penyimpanannya seperti ini ya. Berarti kalau kita mau mengambil surat tentang cuti sakit, berarti nomornya adalah 111. 11 itu di mana? Di masalah utamanya yaitu kepegawaian ya. Nah kalau ini contoh sistem terminal digit ya. Kalau sistem numerik itu ya ada 3 ya. Itu 000. Kalau sistem terminal digit ini ada 2 ya. Nah ini sistem abjad. Nah penyimpanannya seperti ini ya. Jadi ada abjad dari A, B, C, D dan sampai Z itu sampai ke bawah. Nah kalau kita misalnya tadi mau mencari Mutiara City ya berarti MU, berarti ada di abjad mana? Ya jadi kita cari abjad M ya misalnya ini. Nah di M itu kan ada MA, MI dan seterusnya. Cari berarti MU. Nah itu baru ada dokumen tentang Siti Mutiara ya. Nah sistem subjek ini penyimpanannya ya. Jadi ada yang disebut dengan ini masalahnya nih. Masalahnya adalah tentang kepegawaian ya. Kepegawaian itu memiliki masalah atau bagian dari masalah. Itu ada pengadaan, lamaran, testing dan seterusnya ya. Kemudian masalah kedua tentang keuangan. Keuangan terdiri dari beberapa, ada gaji, kemudian ada pajak dan sebagainya. Jadi kalau kalian nanti ketika bekerja disuruh cari dokumen tentang pajak, berarti kalian harus hafal bahwa pajak itu ada di masalah keuangan. Jadi cari di sini yang ada pajaknya ya. Nah sistem geografis hampir sama dengan tadi yang keuangan, cuma yang menjadi guide-nya ya atau petunjuknya adalah wilayahnya. Contohnya Jawa. Jawa itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa apalagi? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Meliputi apa aja? Bandung, Garut, Madiun, Subang dan sebagainya. Sampai ke ini ya Sumatera dan sebagainya. Nah ini kalau ini sistem tanggal, berarti yang menjadi acuan adalah tanggal ya. Ini bulan Januari sampai tanggal 31, dilanjut dengan Februari dan seterusnya ya. Sudah paham nggak sampai sana? Nah di dalam kita menyimpan suatu dokumen, otomatis kita membutuhkan suatu peralatan ya, peralatan untuk menyimpan dokumen. Nah sekarang akan ibu bagikan lembar kertas kerjanya. Silakan kalian dengan teman sebangkunya diisi alat apa
Di bawah sini kan? Oh yang bisa yang di bawah sini. Oh Spidol mana spidol?
Guide, ya. Yang terakhir ibu itu teh. Ibu, yang terakhir apa? File dari file. Jadi kalian jangan lagi lupa kalau melihat barang-barang hasilkan ini ya. Yang disebut Spindle file. apa kalkulator, Akan masalah tau. Oh iya. ayo diketawain ya. Sudah ya, kalau sudah dikumpulkan karena mau dinilai. Jangan lupa nama Nama kelasnya. Nama kelasnya ibu. Sudah semua? Ya. Sudah, berarti pertemuan kita sampai di sini sebelumnya kita simpulkan dulu materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira kesimpulannya apa sih dari materi yang kita pelajari hari ini tentang sistem penyimpangan dari salah ya, saya Yasmin. Ibu nama? Kesimpulannya, mungkin kita bisa lebih mengerti cara untuk menyimpan, menata, dan mengarsipkan dokumen. Karena ada banyak teknik, ada 5. Tambahan mengetahui. Tepuk tangan untuk Tambah lagi tambahannya mengetahui alat-alat dokumen. ya. Terakhir ranking 1 Yasdiana, silakan. Apa itu? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya kita bisa lebih mengerti lagi dan belajar lagi tentang dokumen dan bisa belajar lagi tentang penyimpangan. Ya, betul. Ya. Tepuk tangan. Kesimpulannya dengan sistem penyimpanan yang baik dan menggunakan alat yang sesuai, otomatis penyimpanan dokumen itu akan lebih mudah ditemukan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita siapkan dulu ya. Sebelum pulang kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Septiana Ayu Purwanti. Saya CGP angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan dialog pasca observasi bersama rekan saya Bu Juningsih. Beliau adalah guru mata pelajaran dasar program MPLB kantoran ya, Pia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya langsung aja. Bagaimana kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan
ke Bu Juni ya mengenai observasi yang telah saya lakukan ketika Bu Juni melakukan pembelajaran di kelas. Nah, gimana kira-kira perasaan Bu Juni ketika observasi berlangsung? Ya, ada sedikit panik juga dan ada perasaan lega juga sih Bu. Ya, paniknya gimana karena ini dinilai ya Bu ya. Jadi ketika supervisi itu jadi kadang-kadang ada situasi-situasi yang memang kurang begitu istilahnya mendukung ya terhadap kriteria penilaian. Kemudian lega juga karena sudah terselesaikan ya kegiatan supervisi materi pembelajaran tersebut. Nah, bisa diceritakan kembali aspek apa saja mungkin yang sudah terlihat gitu ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan langkah-langkah pembelajaran yang di kelas. Ya. Aspek yang diukur itu pertama adalah pengetahuannya Bu, kognitif. Di sini langkah-langkah yang saya lakukan ketika di kelas adalah dengan cara mencari informasi. Jadi siswa disuruh mencari informasi tentang materi tersebut ya, tentang jenis-jenis sistem penyimpanan dokumen. Kemudian setelah siswa mencari otomatis menemukan ya apa yang menjadi tuntutan di dalam tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian siswa membuat suatu kesimpulan dari materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah keterampilannya. Di sini keterampilannya adalah siswa mampu membedakan tentang jenis-jenis penyimpanan peralatan ya dokumen. Jadi ada di dalam suatu penyimpanan dokumen itu kan ada peralatan yang harus digunakan. Nah, ini siswa mampu memberikan suatu nama ya terhadap alat-alat tersebut sehingga ketika praktek di lapangan atau di perusahaan siswa sudah tidak kaget lagi dengan nama-nama atau jenis peralatan penyimpanan dokumen. Kemudian yang ketiga itu aspek sikapnya Bu. Jadi selama kegiatan pembelajaran selain kita menuntut anak untuk mengetahui ya pengetahuan yang didapat, keterampilan juga harus ada sikapnya yang baik yang diperoleh ketika pembelajaran dimulai seperti itu. Berarti sudah terlihat ya Bu aspeknya Ya, sudah sudah terlihat ya. berkembang gitu, maksudnya Ya. berhasil gitu kan tercapai. Nah, adakah kendala yang Ibu Juni dapatkan ketika pembelajaran berlangsung di kelas? Ya. Kendalanya ketika anak dibagi kelompok itu Bu ya, itu ada anak yang antusias, ada juga anak yang kurang gitu ya. Artinya dia tidak fokus terhadap pembelajaran. Jadi kurang bekerja sama dengan teman yang lainnya sehingga anak tersebut lebih mengandalkan kelompoknya ketimbang berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Itu mungkin kendalanya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Ya, mungkin pertama anak masih kurang paham terhadap materi tersebut. Kemudian yang kedua mungkin juga anak merasa lagi ada masalah mungkin Bu ya, baik itu di sekolah atau di keluarganya, sehingga anak kurang fokus belajar gitu. Nah, kira-kira rencana kedepannya nih Bu Juni mau seperti apa nih menghadapi situasi seperti itu? Rencananya kalau pembelajaran berhasil itu anak-anak semua harus terlibat, semua harus antusias terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Otomatis saya akan istilahnya menyapa anak tersebut ya. Kenapa tidak ikut misalnya kerja kelompok di kelas, kenapa tidak fokus belajar. Dari situ ketika anak disapa mungkin dia akan bercerita, Bu saya misalnya kurang tidur karena misalnya orang tua sakit dan sebagainya. Dari situlah timbullah suatu komunikasi, ternyata anak kurang fokus belajar itu ternyata ada masalah yang dihadapi, baik itu dengan pertemanan ataupun misalnya dalam keluarganya, seperti itu Bu. Jadi saya akan menyapa terlebih dahulu sehingga anak bisa bercerita dan saya akan memberikan suatu solusinya. Berarti Bu Juni mencari tahu dulu ya kenapa, sebabnya gitu kan anak tersebut tidak berpartisipasi. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya, anak-anak bisa lebih antusias lagi ketika belajar bersama kelompoknya. Nah, kira-kira nih Bu Juni akan melakukan hal tersebut mulai kapan? Nah itu saya akan terus lakukan ya kegiatan-kegiatan tersebut, bukan hanya untuk karena mau di supervisi Bu, tapi mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan.
Baik ya, kalau begitu mudah-mudahan rencana Bu Juni ke depannya bisa berjalan dengan lancar, Amin. nanti anak-anak bisa lebih antusias lagi, lebih baik lagi Iya. gitu. Nah, terima kasih, mudah-mudahan rencana Bu Juni bisa segera terrealisasikan dan Iya. berjalan lancar ya Amin, Bu Bu. Juni. Terima kasih juga. Oke, baik, terima kasih. Sekian dialog pasca observasi saya bersama rekan saya Bu Juni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Juni. Ya, sama-sama Bu Dewi.